Halo Sobat VIP, salam sehat, salam harmoni. Selamat datang di Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha, bersama saya Atta, selaku host yang akan membantu podcast hari ini dan akan menemani beberapa menit ke depan. Pada podcast hari ini, kita kedatangan tamu spesial yang sangat ganteng dan berkarismatik ini, yaitu Bapak Dewa Gede Firstia Wirabrata, MPSI Psikologi. Langsung saja mungkin kita sapa dulu ya Bapaknya. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik. Ya, baik. Seperti hari-hari biasanya lah. Oke, mungkin Bapaknya juga bisa menyapa dulu nih penonton podcast yang ada di channel VIP ini sambil berkenalan lebih lanjut, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin bisa perkenalan dulu. Oke, baik, terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya seperti dikenalkan tadi, nama saya Dewa Gede Firstia Wirabrata. Sebenarnya gelarnya tuh MPSI Psikolog. Jadi dari gelarnya sudah kelihatan ya. Jadi saya seorang psikolog dan juga saya dosen mengajar di PG PAUD gitu ya. Nah, jadi hari ini saya diundang untuk kita banyak membahas tentang akan banyak membahas tentang psikologi ya. Nah, jadi kalau yang tertarik nih gimana psikologinya pada saat masa pandemi ya, stay tune ya. Oke. Terima kasih Bapak atas perkenalannya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, pasti penonton juga udah penasaran nih apa sih yang akan dibahas. Jadi mungkin kita bisa mulai langsung aja ya Pak. Boleh. Oke. Semenjak kuliah daring diberlakukan nih Pak, kan banyak mahasiswa ini mendengar asumsi-asumsi gitu, menyatakan bahwa pusing banget sih nih merasakan kuliah online gitu. Terus banyak juga yang bilang berdampak pada mental gitu kan. Gimana sih Bapak tanggapannya gitu? Apakah benar masa pandemi ini atau belajar online ini membuat mahasiswa lebih tertekan gitu? Oke, ya. Jadi memang sebenarnya benar sekali ya kalau misalnya kita bilang masa pandemi ini memang akan memberikan tekanan pada mahasiswa gitu. Dalam artian bahwa setiap suatu hal yang berubah itu pasti akan membawa tekanan pada kita. Jadi sebenarnya secara insting manusia itu suka sesuatu yang stabil. Ya, jadi misalnya kalau AA terus kalau happy maunya happy terus gitu ya. Padahal sebenarnya kan kalau kita lihat kehidupan kan tidak seperti itu gitu. Dan salah satunya dalam konteks pandemi seperti ini, kalau bisa dibilang pandemi ini mungkin dalam kehidupan saya 31 tahun hidup gitu ya. Mungkin adik lebih kecil ya. Saya 31 tahun nih gitu. Pertama kali saya merasakan adanya pandemi ini, dan memang ini memberikan dampak besar bagi tidak hanya bagi mahasiswa tapi juga bagi hampir seluruh semua orang ya yang ada di sini ya. Dan kenapa itu memberikan tekanan mental pada mahasiswa, kita konteksnya dalam hal ini itu karena wajar, karena itu adalah sebuah perubahan. Jadi kalau ada sesuatu yang berubah, itu pasti memerlukan adaptasi. Nah, proses adaptasi ini bukan sesuatu yang mudah sebenarnya ya. Jadi dalam proses adaptasi kita harus bisa, tapi lebih ke kita cerdas dalam bagaimana kita melihat situasi, bagaimana kita menganalisis situasi, dan akhirnya kita menemukan solusi dari situasi kita ya. Contoh misalnya gitu. Kalau misalnya dulu kita pelajaran tatap muka gitu. Nah, kalau tatap muka mungkin kita harus keberadaan fisik itu penting ya. Jadi kita langsung melihat seperti itu. Tapi kalau kita online, itu kebanyakan kita menggunakan gadget. Sebenarnya lebih mudah bagi mahasiswa ya. Karena tidak bisa dipungkiri mungkin pengalaman saya gitu. Beberapa ada yang mematikan kamera seperti itu ya. Jadi mungkin mereka bisa sambil melakukan kegiatan lain. Tapi harapan kami para dosen, mahasiswa pasti harus tetap menyimak gitu ya. Nah sebenarnya sih kalau dipikir-pikir itu lebih mudah. Hanya saja tugas. Nah tugas itu jadi jauh lebih banyak ya. Karena dosen itu merasa kok kayaknya kurang greget juga gitu. Kalau saya kayak kurang greget ya memberikan materi, misalnya memberikan materi lewat online, kok sepertinya saya tidak tahu apakah mahasiswa itu paham atau tidak. Sehingga saya harus memberikan evaluasi. Nah, evaluasi itu biasanya dalam bentuk tugas ya. Jadi tugas itu sebenarnya untuk menguji pemahaman pada saat
dosen memberikan pemaparan gitu ya. Nah karena online jadi kita nggak lihat ekspresi orang gitu. Jadi kalau kita offline kan kita ngelihat kelihatan nggak sih ekspresinya, misalnya dia paham gitu atau dia bengong kayak ini kan biasa gitu, bengong pikirannya keluar gitu ya. Sehingga ya konsekuensinya adalah tugas. Dimana ini sebenarnya salah satu beban juga buat mahasiswa karena sering saya dengar bahwa mahasiswa tugasnya banyak banget. Nah ini bisa berdampak juga pada mental karena tidak hanya tugas di kampus, tetapi kewajiban dan tanggung jawab anak selama pandemi di rumah itu juga jadi berubah ya. Karena pada saat anak-anak di rumah nggak mungkin tidur terus gitu ya. Mereka pasti akan mengerjakan pekerjaan rumah. Mereka juga mungkin juga membantu orang tua ya, misalnya berjualan atau apa gitu, atau mereka mungkin mencari penghasilan yang lain, sehingga hal-hal ini memperburuk gitu loh. Jadi udah tugas, mereka juga harus kerja, mereka harus membantu orang tua kayak gitu, dan mereka juga bosen di rumah ya, tidak ada orang yang sebenarnya kuat di rumah aja terus gitu, pasti perlu refreshing ya. Dan ke kampus sebenarnya salah satu refreshing kalau menurut saya, ketemu orang karena kita makhluk sosial, kita berinteraksi seperti itu ya. Nah itu yang menyebabkan banyak ada tekanan gitu dalam diri kita meskipun kita mengerjakannya secara atau melakukannya secara online gitu. Kalau menurut saya begitu. Jadi tekanan itu datang di saat pandemi ini karena ada banyak hal-hal baru yang harus kita sesuaikan begitu. Beradaptasi ya berarti. Beradaptasi betul. Nah beradaptasi ini sebenarnya proses yang panjang ya, beradaptasi. Mungkin yang di awal yang perlu kita latih ya untuk di awal masa pandemi ini mungkin lebih ke resiliensi ya. Resiliensi itu lebih kepada bagaimana kita bertahan gitu terhadap sesuatu. Bagaimana kita memiliki daya lenting. Misalnya kita sudah down, aduh banyak tugas tapi kita masih bisa optimis ya. Bagaimana caranya kita untuk bisa tetap waras ya dalam situasi yang menekan seperti ini. Apalagi kita lihat di berita banyak sekali COVID nambah gitu ya. Terus dan kita sering khawatir batuk dikit jangan COVID ya gitu. Pilek dikit jangan COVID ya gitu. Dan mungkin ada beberapa mahasiswa juga yang anggota keluarganya mungkin terdampak langsung ya, terkena. Ya jadi itu memberikan banyak sekali tekanan dan salah satunya bisa kita latih adalah melatih resiliensi ya, seperti saya tadi bilang ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum saya masuk ke resiliensinya. Ngomong-ngomong tentang kesehatan mental nih Bapak, kan karena tadi dampaknya itu mungkin mahasiswa juga atau teman-teman lain belum tahu ya kalau mungkin mereka merasakan seperti rasa takut, rasa cemas yang berlebihan atau khawatir. Apakah itu juga merupakan salah satu dampaknya gitu? Ya betul sekali ya. Nah perlu digarisbawahi di sini sebenarnya kalau kita merasa cemas, kalau kita merasa takut, jangan berpikir bahwa kita itu mengalami gangguan mental ya. Karena cemas dan takut itu adalah wajar sebagai manusia ya. Dan cemas dan takut itu sebenarnya bagus. Itu menandakan kita bertanggung jawab terhadap diri kita dan juga orang lain. Contoh nih misalnya, mau ujian skripsi ya, ujian skripsi. Udah skripsi belum adik? Belum ya? Belum. Mau presentasi, benar presentasi ya? Presentasi. Pada saat mau presentasi cemas nggak? Iya cemas. Cemas ya? Kenapa cemas? Karena merasa takut ada yang kurang gitu saat presentasi. Betul, berarti itu menandakan bahwa kita bertanggung jawab terhadap hasil karya kita ya, terhadap diri kita ya. Begitu juga dalam konteks COVID seperti ini, pada saat kita merasa cemas sama takut, itu berarti kita bagus ya, bahwa kita memang bertanggung jawab terhadap diri kita, keselamatan keluarga kita gitu. Yang jeleknya itu adalah kalau ada kata berlebihan. Nah, cemas atau takut yang berlebihan itu bisa akan berujung pada depresi ya. Nah, kalau sudah depresi sulit ini gitu. Kalau saran saya, misalnya kalau kita merasa cemas atau takut begitu ya, kita sering banget kita merasa takut terhadap hal yang tidak kita pahami ya. Jadi step pertama itu adalah pahami apa yang buat kita takut. Misalnya kita takut COVID, kita pahami dulu nih, jangan malas baca. Pahami COVID itu apa, menyebarnya lewat apa, terus kita tindakan preventifnya bagaimana. Nah, setelah kita paham, oh gitu ya, oke. Berarti kalau misalnya saya hanya
ke taman kota kayaknya open space deh itu masih oke lah Masih gitu. oke. Misal ya seperti itu. Jadi kita harus pahami dulu, karena kita, ini saya tekankannya, kita merasa takut terhadap hal yang tidak kita pahami ya. Kita harus paham dulu agar kita tidak merasa takut. Nah, apabila kita memang ada ketakutan gitu, misalnya aduh saya sempat hajatan nih gitu misalnya, atau saya sempat kondangan gitu terus saya sekarang flu, ya cara terbaiknya ya adalah mencari tindakan medis dulu gitu. Jangan dibiarkan rasa takut itu membuat kita berpikir malah yang ke titik ekstrim gitu ya. Flu, aduh jangan-jangan begini, jangan-jangan gini. Nah, karena kita berpikir negatif, simptom atau misalnya gejala flu itu akan lebih tinggi, lebih berat jadinya. Itu karena dipengaruhi oleh psikologis kita ya. Seperti sekarang misalnya anjuran pemerintah, misalnya kalau merasa kurang gimana mungkin kita bisa rapid gitu ya. Nah, dan percaya dengan hasil tersebut gitu ya. Karena jangan lagi merasa takut, karena kita harus percaya dengan hasil tersebut, karena itu sudah valid ya, medis, sehingga yang kita perlu benahi selanjutnya untuk cemas takut itu adalah bagaimana kondisi psikologis kita gitu. Berarti tetap harus percaya juga sama diri sendiri dan berpikir positif gitu iya, ya, Pak. Iya, betul, ya. Oke, bisa dilanjut. Untuk masalah mental yang dihadapi mahasiswa ini, ada nggak sih dari Bapak sendiri gitu atau dari dosen tips-tipsnya gitu supaya mahasiswa ini juga, karena udah terlalu lama juga ya kita melaksanakan kuliah online ini, ada nggak sih cara supaya mahasiswa ini tidak terlalu memusingkan itu gitu, ditambah dengan tugas-tugas yang juga cukup banyak, karena kebanyakan juga kita selama melaksanakan kuliah online itu teman-teman pasti pada bilang gini kan, kayak aduh kurang ngerti nih apa yang dijelasin, terus aduh kok udah nggak ngerti, tugas juga tambah banyak gitu, tapi tetap aja gitu masih ada tugas yang datang, karena ya memang sudah kewajiban juga, cuman mungkin ada tips-tips yang bisa lebih diberikan gitu untuk teman-teman mahasiswa. Oke. Nah, tips saya untuk yang online ini sebenarnya saya balik lagi seperti yang tadi bilang adalah adaptasi ya, proses kita membiasakan diri terhadap situasi yang baru begitu ya. Dan sebenarnya gini, kita kalau misalnya adaptasi itu mudahnya seperti ini ya. Misalnya kita jalan nih, kita mau jalan ke Bedugul gitu misalnya ya. Jalannya lurus terus nggak? Enggak kan? Yeah. Belok kan? Yeah. Nah, kalau kita nggak bisa belok, berarti kita nabrak kan? Iya, betul. Itu adaptasi gitu. Jadi pada saat kita keadaan menyuruh kita untuk merubah haluan, kita bisa fleksibel untuk bisa merubah haluan kita gitu ya. Nah, sekarang dalam konteks COVID ini coba kita bawa misalnya sekarang online. Nah, online gimana ya caranya saya untuk bisa tetap mengikuti kuliah online gitu ya. Mungkin ada juga permasalahan kuota mungkin ya untuk mahasiswa ya. Kalau memang seharusnya seperti itu, masalahnya sudah beda, bukan psikologis lagi betul. Ya. Kayak kita fokuskan pada psikologis, misalnya kebosanan atau kelelahan gitu ya. Seperti itu ya. Nah, misalnya kalau kita dapat online gitu, kuliah online, kita harus ingat bahwa dalam kuliah online itu kita itu fleksibel ya. Jadi harus dipahami dulu fleksibilitasnya, bahwa kalau kita online itu kita fleksibel. Misalnya kita kuliah bisa dari rumah, mungkin tidak mandi kalau misalnya kita gitu. Kita atau misalnya kuliah kita sambil mengerjakan tugas itu masih bisa sebenarnya ya. Jadi bisa buka dua layar, tidak masalah, yang penting kita tetap menyimak ya sebenarnya. Dan juga fleksibel itu kita bisa melakukannya di waktu-waktu yang sebenarnya bisa kita tentukan sendiri untuk tugas gitu. Kalau untuk kuliah mungkin kan ditentukan dosen ya. Kalau untuk tugas mungkin kita bisa mengatur waktu. Nah, manajemen waktu nih masuknya di sini ya. Jadi kita bisa mungkin sore hari, atau misalnya kita bisa ada beberapa mahasiswa yang lebih on pada saat malam hari gitu. Jadi bisa dikerjakan pada malam hari gitu ya. Dan kalau online seperti ini itu sebenarnya tugasnya kan kita semua di laptop, dan banyak sekali ada bahan di internet gitu ya. Jangan di copy paste, tapi
di parafrase, dalam artian di parafrase itu kita mengambil, kita terinspirasi ya, kita terinspirasi dari internet, apa yang kita baca di internet kita terinspirasi dan kita tuangkan ke dalam tugas kita, tapi dengan kata-kata yang berbeda gitu ya. Tetapi kita yang penting kita memahami dan memang kita tidak mengambil secara utuh apa yang ada di internet gitu sebetulnya ya. Jadi ada banyak sekali referensi, ada banyak sekali materi ya, ada banyak sekali referensi di internet itu yang kita bisa pakai untuk kita bisa melengkapi tugas kita dengan menggunakan pemahaman kita sendiri ya, dengan menggunakan bahasa kita sendiri ya. Nah itu sebenarnya untuk tugas. Jadi fleksibilitas waktunya dimanfaatkan, kapan mengerjakan tugas itu bisa saja, dan juga kita harus pintar dalam memanfaatkan teknologi ya. Jadi COVID ini tidak ada yang positif dari COVID ini, hanya satu hal positif dari COVID itu adalah dia adalah meningkatkan akselerasi teknologi ya. Yang dulunya dosen-dosen misalnya contoh ayah saya nggak bisa pakai Zoom ya, sekarang udah pinter banget, canggih sebenarnya ya. Nah itu jadi akselerasi teknologi itu hanya ya, itu satu poin positif dari COVID ini adalah kita di Indonesia, orang Indonesia akan mulai terbiasa dengan menggunakan teknologi. Itu positifnya. Sehingga kita harus memanfaatkan teknologi gitu ya. Nah, untuk yang kebosanan nih. Oh, bosen ya. Bosen nggak di rumah? Bosen sih. Bosen. Ya. Saya juga merasakan bosen sekali gitu ya. Cuman ya kita harus apa ya? Di sini kita ini sebenarnya dirangsang ya untuk kita bisa meningkatkan kreativitas kita gitu. Misalnya kita di rumah itu ngapain? Nah, ada banyak misalnya mahasiswa, apalagi mahasiswa itu mulai dia membuat sebagai konten kreator ya, kreator konten seperti itu. Karena sebenarnya dalam pandemi COVID ini kita di teknologi itu kita bisa memanfaatkan selain mengisi waktu, menghilangkan kebosanan, mungkin juga mendapatkan uang nanti ya, profit gitu. Jadi ada profitnya karena banyak sekali sekarang konten-konten yang dibuat oleh anak-anak muda ya, konten kreator yang bisa dipublish di YouTube, di TikTok ya sekarang ya, yang lagi ngetren mungkin TikTok gitu ya. Sehingga sebenarnya itu salah satu cara kita untuk menghilangkan kebosanan, tapi dengan tidak dengan berpergian keluar ya gitu ya. Jadi kita manfaatkan apa yang ada di rumah kita. Bahkan jangan langsung loncat ke hal yang besar. Jadi kita bisa berpikir hal-hal yang simple, kita buatkan konten yang menarik gitu. Itu akan suatu saat akan menjadi besar. Asalkan kita tetap jadi diri kita sendiri dan karena kita itu unik gitu ya. Jadi keunikan kita itu kita tonjolkan ya. Bahkan ada yang konten kreator hanya menonjolkan logat beleleng. Nah itu misalnya. Jadi cuma logat beleleng begitulah ya gitu. Dan bahasa beleleng itu kan ya khas gitu ya, uniknya. Jadi padahal cuma hal-hal kecil itu bisa jadi sampai subscriber berapa ya, asal ditekuni ya Pak. Betul, asalkan ditekuni itu asalkan konsisten ya, konsisten. Jadi misalnya memang kita harus tahu diri kita sendiri, kelebihan kita apa ya gitu. Misalnya kita bisa membuat apa gitu. Nah, jadi kita buat tutorial membuat apa gitu ya. Terus seperti itu. Nah, itu jadi content creator sebenarnya salah satu hal yang membuat kita bisa tidak bosan selama di rumah gitu, tapi tetap aman gitu ya, berada di rumah. Kumpul dengan keluarga bisa. Jadi lebih merekatkan hubungan antara keluarga. Ya. Kalau dulu sering entah di mana gitu ya, kumpulnya malam hari, sekarang mungkin lebih banyak kumpul. Meskipun sebenarnya akan meningkatkan banyak konflik ya. Betul. Hanya saja itulah yang tantangan kita. Jadi bagaimana kita itu berkumpul dan kita saling sharing, kita saling merekatkan hubungan antar kita dengan anggota keluarga yang lainnya. Berarti untuk masalah kebosanan, kecemasan atau refreshing lah istilahnya, refreshing selama kuliah online ini mungkin bisa dialihkan ke hal-hal positif seperti tadi ya, berkumpul dengan keluarga, membuat konten, mengeksplor hal-hal baru supaya juga kita juga nggak hanya stuck di tugas-tugas saja ya Pak. Jadi bisa walaupun di rumah tetap bisa produktif gitu ya. Betul. Berkebun juga bisa. Berkebun benar. Jadi eksplor hal-hal yang mungkin tidak pernah kita lakukan kalau tidak pandemi gitu. Coba pikirkan, misalnya kalau kita tidak pandemi, kita ngapain ya gitu. Maksudnya
Iya itu betul, susah saya mengungkapkan. Jadi intinya kita mengeksplor hal-hal yang tidak pernah kita lakukan kalau tidak pandemi. Kalau tidak pandemi, ya, karena gitu. kalau tidak pandemi mungkin yang kita lakukan hanya rutinitas ya, seperti bekerja, sekolah, seperti itu, tidak ada kita bisa mengeksplor hal-hal baru gitu ya. Betul. Lalu masih masalah mental tadi. Pihak kampus sendiri nih ikut turun tangan gak sih Pak kalau tentang kesehatan mental mahasiswanya ini gitu? Seharusnya sih iya, ya. Maksud ini tadi yang saya jelaskan tadi, kalau tidak berhasil seharusnya mencari bantuan profesional. Ya itu yang terakhir. Kalau sudah kita mencoba yang tadi saya bicarakan, tapi merasa bahwa saya kok merasa kesepian, tetap saya merasa bosan, saya merasa lelah, saya merasa tidak punya tujuan hidup ya, jadi kayak gitu. Soalnya yang biasa gerada geruduk sama teman, terus sekarang kok sepi gitu, sehingga saya merasa kesepian gitu misalnya. Dan sudah mencoba hal-hal tadi tapi tidak berhasil, ya salah satunya adalah mencari bantuan profesional. Bantuan profesional itu bisa ke psikolog atau mungkin di bimbingan konseling ya, di BK juga bisa, dan kita akan diberikan konseling. Nah, sebenarnya di kampus ini sudah ada lembaga untuk memberikan bimbingan konseling ya. Hanya saja mahasiswa selalu merasa bahwa kalau masuk ke bimbingan konseling pasti dia sudah gangguan mental. Nah, itu. Di sini yang juga harus dibenahi ya untuk para mahasiswa Undiksa nih ya, semua ya, mahasiswa Undiksa. Kalau misalnya kita minta bantuan bimbingan konseling atau ke psikolog seperti itu, sebenarnya bukan gangguan mental gitu. Karena itu hanya kendala. Setiap orang pasti memiliki kendala psikologis ya. Nah, kita pakai kata bahasa yang lebih simple gitu ya, yang tidak menjudge gitu ya, gangguan. Nah, karena kalau saya sendiri psikolog, dalam membuat laporan psikologi itu tidak boleh langsung menjudge bahwa itu gangguan. Jadi kita ambil dulu misalnya hambatan, kendala kayak gitu ya, sehingga itu tidak terlalu membuat orang kok kayaknya merasa gimana gitu ya. Nah, di situ juga. Jadi ada kendala atau hambatan psikologis gitu ya, itu bisa langsung ke profesional, tidak masalah gitu, dan seharusnya tidak dianggap sebagai orang gila gitu ya. Disinilah sebenarnya kita harus membuka mata masyarakat dan juga mata mahasiswa di Undiksa, tidak hanya di FIP ya. Mudah-mudahan podcast ini juga bisa sampai keluar FIP, dan itu membuka mata mahasiswa bahwa apabila ada persoalan bisa ke lembaga konseling di Undiksa ada gitu ya, dan itu tidak masalah kalau kendalanya hanya saya stres gitu, tidak masalah, tidak harus sampai sudah teriak-teriak, udah depresi baru cari bantuan profesional gitu ya. Karena kendala psikologis akan lebih mudah untuk kita benahi pada saat dia masih baru onset itu baru kemunculan awal gitu ya. Kalau sama saya mau konseling juga boleh sih sebenarnya ya. Boleh ya, langsung datengin bapaknya ya, ini bisa, teman-teman. Boleh ya. Berarti untuk teman-teman mahasiswa nih, kita harus break the stigma yang jelek-jelek tentang kalau memiliki hambatan psikologis itu berarti orang gila itu salah ya ternyata teman-teman. Jadi kalau misalkan memang ada merasakan kemunculan seperti rasa cemas seperti itu atau kekhawatiran, bisa langsung saja dikonsultasikan agar tidak menjadi lebih parah lagi ya. Ya, betul sekali. Oke, selanjutnya ada nggak sih Pak perubahan pada saat Bapak mengajar secara konvensional dan pada saat daring ini? Mungkin ada mahasiswa yang pada saat pembelajaran konvensional tatap muka itu dia lebih malu-malu gitu, lebih diam, tapi pada saat daring ini dia lebih on fire gitu Pak, kayak bisa menyampaikan pendapatnya lebih gampang, atau mungkin ada juga mahasiswa yang sebaliknya. Ya, ini fenomena yang sangat lucu sebenarnya yang terjadi di sini. Tidak hanya di sini sih, saya juga sempat mengajar dengan Filipina juga, jadi terhadap mahasiswa ya. Jadi saya bilang mahasiswa secara umum ini salah satu fenomena yang lucu. Seharusnya benar yang dikatakan Adik itu, pada saat kita online mahasiswa jadi lebih berani. Iya betul. Ya, seharusnya karena dalam psikologi itu istilahnya anonymity ya. Sama seperti kalau kita ngehujat orang di internet, itu lebih berani kalau kita bertemu orangnya secara langsung ya, benar nggak? Betul. Ya.
artis-artis tuh sering merasa terhujat loh ya gitu. Dan yang menghujat tuh padahal orangnya malu-malu kayak gitu ya. Ya, itu karena the sense of anonymity istilahnya ya. Jadi karena dia merasa dia tidak diketahui, tidak terlihat gitu. Tidak terlihat, tidak tahu identitasnya, sehingga dia akan lebih berani gitu ya. Seharusnya begitu gitu teorinya. Tapi ternyata ada fenomena lain di sini bahwa mahasiswa itu malah semakin tidak aktif gitu loh pada saat online gitu. Nah, di sini apa yang salah sebenarnya gitu? Apakah online-nya atau bagaimana, itu juga saya sih masih, karena kita masih dalam proses, semua ini baru bagi kita ya. Apalagi di Indonesia semua ini sangat-sangat baru bagi kita, sehingga memang ini harus perlu kajian yang lebih mendalam gitu ya. Kenapa seperti itu? Kok mahasiswa jadinya sepertinya jadi malah tidak termotivasi untuk aktif di kelas gitu. Padahal sebenarnya mereka kan online begitu ya, jadi mereka tidak, ya anggapannya tidak harus bertemu secara langsung seperti itu kan. Nah di situ jadi, dan ini juga jadi permasalahan pada saat saya sharing dengan teman-teman dosen yang lain begitu, dan teman-teman dosen yang lain juga mengatakan bahwa hanya 5-10 mahasiswa yang menanggapi begitu ya, yang aktif gitu, sedangkan yang lainnya tidak gitu. Nah itu jadi permasalahan juga gitu, dan ini sedang kita carikan solusinya. Jadi para pendidik, dosen itu sedang mencari solusinya, bagaimana caranya agar mengoptimalisasi kelas online agar seperti kelas offline, karena tidak bisa dipungkiri memang online ini gregetnya kurang. Ya, betul. Ya, gregetnya kurang gitu ya, feel-nya nggak dapet gitu ya, sehingga kita tidak mungkin bisa menggantikan kelas offline jadi kelas online. Hanya saja karena kita ini kondisi emergensi, tetap kita kelas online, tapi bagaimana cara kita mengoptimalisasikan kelas online tersebut ya. Jadi bagaimana cara kita supaya ya sedikit tidak mirip lah dengan kelas offline gitu ya, misalnya dengan on cam, jadi kamera harus on, dan juga tetap kita gunakan trik-trik yang lain, misalnya seperti pemberian reward dalam artian kita beri, kalau misalnya dia menjawab betul, kita apresiasi seperti itu. Dan ada juga caranya, yaitu pada saat kita berikan, kita mungkin kalau dosen itu harus menuliskan gitu ya, misalnya siapa yang menjawab gitu, dan nanti di akhir kelas kita umumkan lagi. Nah kita umumkan, oh terima kasih kepada si A, si B, si C, si D yang sudah menanggapi gitu. Nah sehingga mereka akan lebih semangat, dan mahasiswa yang lain tuh berpikir, kok saya belum ya gitu ya. Betul. Nah itu jadi memang harus ada beberapa strategi ya yang dilakukan oleh dosen, termasuk saya sendiri itu masih berjuang gitu ya, struggling untuk mencari strategi yang terbaik bagaimana caranya mengoptimalisasi pembelajaran online tersebut begitu. Untuk yang tadi saya setuju sih Pak, karena tadi mendengarnya saja saya sudah merasa senang ya, karena pasti semua orang itu suka kalau diapresiasi gitu, walaupun hal-hal kecil. Jadi mungkin kedepannya juga itu bagus sih buat saran dosen-dosen lain, kalau misalkan pada saat kelas ini memberi apresiasi gitu ya pada di akhir kelas sebelum penutupan. Jadi teman-teman juga yang lainnya bisa memacu motivasi untuk aktif gitu saat melaksanakan kelas gitu ya. Betul sekali ya, apresiasi ya. Apresiasi. Baik teman-teman, udah habis nih Pak pertanyaan saya. Nggak kerasa ya. Jadi sebelum kita tutup, mungkin ada motivasi lagi dari Bapak buat teman-teman semua. Karena kita masih menjalani kuliah online ini ya, belum tahu juga kapan bisa kembali offline. Jadi untuk menyemangati mungkin bisa diberikan kata-kata motivasi untuk teman-teman semua ini. Oke, kalau kata-kata motivasi sih nggak ada, cuma saya simpulkan ya dalam artian bahwa dalam kelas, dalam situasi seperti ini kita memang wajar untuk merasa takut, untuk merasa cemas, itu wajar sekali. Jadi jangan merasa bagaimana kalau kita merasa cemas begitu ya. Hanya saja kita jangan sampai cemas yang berlebihan begitu. Nah, apabila kita merasa cemas dan takut, itu biasanya karena kita tidak paham dengan hal tersebut. Jadi seringkali kita merasa takut karena tidak kita pahami ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita harus memahami hal yang kita takutkan ya. Apabila misalnya kita ingin bantuan dari profesional, itu silakan bisa di kampus sudah disediakan ya, di sini sudah disediakan untuk
bimbingan konseling atau juga bisa mencari bantuan profesional. Ada banyak sekali tenaga pengajar, dosen begitu yang memang basicnya adalah kesehatan mental gitu. Sehingga mungkin bisa dicari salah satu agar kita semua di sini bisa sehat secara mental ya. Jadi jangan jadikan pandemi ini sebagai sebuah hambatan meskipun memang kita ingin segera berakhir pandemi ini ya. Ambil sisi positifnya adalah kita jadi lebih paham dengan menggunakan teknologi ya, e-learning. Kalau nggak ada pandemi, mahasiswa nggak bisa e-learning. Ya, betul. Ya, kalau sekarang e-learning semuanya WhatsApp, macam-macam pembelajaran doodle kayak apa ya, ya macam-macam kayak gitu. Itu akselerasi teknologinya sangat baik ya. Jadi saran saya adalah tetap semangat ya, pelajari apa yang kalian takutkan gitu ya. Setelah kalian pelajari, kalian tahu dan kalian pasti bisa cari untuk solusinya begitu. Baik, terima kasih Bapak atas podcastnya hari ini. Buat teman-teman juga jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap semangat juga menjalani kuliahnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya pamit undur diri. Terima kasih untuk podcast hari ini. Makasih Bapak. Terima kasih.